Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Tapi yang lebih kita utamakan pada pagi hari ini yaitu kita akan membahas materi tentang permintaan dan penawaran. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara permintaan dan penawaran dengan tepat. Pada subbab sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang kegiatan ekonomi, di mana di situ kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Salah satunya kegiatan yang dilakukan produsen untuk menarik konsumen. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu mengenai permintaan. Permintaan adalah keinginan seseorang terhadap suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini permintaan terdiri dari jumlah yang bisa kita sebut dengan quantity dengan simbol Q, harga artinya price atau simbolnya P. Permintaan bisa juga diartikan dengan demand, di mana permintaan menurut daya belinya. Di sini permintaan terbagi menjadi 3, permintaan yang absolut, permintaan potensial, dan permintaan efektif. Sedangkan permintaan menurut pelakunya di sini terbagi menjadi 2, permintaan individu atau perorangan. Yang kedua, permintaan pasar atau permintaan secara kelompok. Hukum dari permintaan. Makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan atas barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit permintaan atas barang tersebut. Nah, coba kalian perhatikan. Itu ada gambar kurva permintaan. Kurva permintaan ini memiliki kemiringan negatif atau bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, apabila harga jeruk turun, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan atau bertambah. Atau juga sebaliknya, apabila harga jeruk itu naik atau mahal, orang akan meminta barang dengan jumlah sedikit. Nah, bisa kalian lihat di situ ya, kurva permintaan. Nah, harga terendah 4.500, orang akan membeli barang atau jeruk dengan jumlah 140 kilo. Nah, apabila harga jeruk itu naik mencapai 6.000, orang akan membeli jeruk itu sebanyak 20 kilo. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan di sini, 1, ada harga barang. Harga barang akan berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. Jika harga barang naik, jumlah barang yang diminta mengalami pengurangan. Sebaliknya juga jika harga barang turun, jumlah barang yang diminta akan bertambah atau mengalami kenaikan. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Besar kecilnya tingkat pendapatan di sini akan mempengaruhi daya beli seseorang terhadap barang ataupun jasa. Semakin besar pendapatan rata-rata masyarakat, maka jumlah permintaan barang dan jasa juga akan mengalami peningkatan. Nah, sebaliknya jika pendapatan
masyarakat mengalami penurunan atau tidak memiliki pendapatan, jumlah permintaan barang ataupun jasa juga akan mengalami penurunan. Yang ketiga, selera masyarakat. Selera berkaitan dengan keinginan atau kesukaan seseorang terhadap suatu barang dan jasa. Faktor ini sangat mempengaruhi permintaan seseorang terhadap barang ataupun jasa. Yang keempat, kualitas barang. Dalam memilih barang, setiap orang selayaknya menginginkan memperoleh barang yang berkualitas. Dengan demikian, kualitas barang di sini sangat mempengaruhi permintaan. Jika kualitas barang bagus dan harganya sedikit lebih mahal dari barang yang sama, masyarakat lebih memilih barang tersebut. Yang kelima, harga barang lain. Banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta juga dipengaruhi oleh harga barang pengganti atau substitusi dan barang komplementer atau juga disebut dengan barang pelengkap. Kemudian yang keenam, jumlah barang. Bertambah penduduk di suatu negara akan berpengaruh terhadap jumlah barang yang diinginkan atau yang diminta. Semakin besar jumlah penduduk, mayoritas dalam hal ini kebutuhan penduduk juga akan semakin bermacam-macam atau beragam. Semakin besar jumlah penduduk, jumlah barang ataupun jasa yang diminta juga mengalami peningkatan. Yang ketujuh, perakiraan barang pada masa depan. Jumlah permintaan suatu barang juga dipengaruhi prediksi harga barang tersebut pada masa depan. Jika harga barang diperkirakan naik, konsumen akan menambah permintaan terhadap barang tersebut sebelum mengalami kenaikan. Yang kedua, penawaran. Penawaran adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ditawarkan atau ingin dijual oleh produsen di pasar dengan harga tertentu dan pada waktu tertentu. Di sini jenis-jenis penawaran terbagi menjadi dua. Satu, penawaran individu atau perorangan. Dua, penawaran pasar. Penawaran adalah kesanggupan penjual untuk mengeluarkan sesuatu barang pada tingkat harga dalam jangka waktu tertentu, di mana hukum dari penawaran makin rendah harga suatu barang, maka makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual. Nah, perhatikan kurva penawaran. Nah, di situ ada tabel penawaran bawang merah. Nah, bisa kalian lihat. Dari harga terendah bawang merah per kilonya 5.000. Sedangkan harga tertinggi yaitu 5.800. Nah, di mana apabila harga bawang itu 5.000, orang akan jumlah penawaran yaitu sebanyak 2. Sebaliknya, apabila harga barang atau bawang merah itu 5.800, jumlah penawaran yaitu sebanyak 10. Di sini kurva yang menunjukkan hubungan berbagai jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh penjual pada berbagai tingkat harga. Bisa kalian lihat pada kurva penawaran. Di sini mengalami pergerakan dari kiri bawah ke kanan atas. Sedangkan faktor yang mempengaruhi terjadinya penawaran. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya penawaran? Yang pertama yaitu biaya produksi. Biaya produksi dikeluarkan oleh produsen untuk memproduksi suatu barang dan jasa. Biaya produksi di sini berpengaruh terhadap banyak sedikitnya barang ataupun jasa yang ditawarkan. 2. Teknologi.
Teknologi yang digunakan produsen dalam proses produksi dapat menentukan jumlah barang ataupun jasa yang ditawarkan. Kegiatan produksi yang masih mengandalkan teknologi sederhana akan menghasilkan barang dengan kualitas rendah dan jumlah yang terbatas. Sementara itu, kegiatan produksi yang menggunakan teknologi yang tinggi atau teknologi yang canggih akan menghasilkan barang dengan kualitas tinggi dalam jumlah yang sangat besar. Yang ketiga, harapan akan mendapatkan laba. Setiap produsen menginginkan memperoleh keuntungan atau laba besar. Nah, keinginan tersebut mendorong produsen berlomba-lomba untuk meningkatkan produksinya. Selain itu, produsen akan memperluas dan mengembangkan usaha guna memperoleh keuntungan yang sangat besar. Kemudian, yang keempat, harga barang itu sendiri. Tinggi rendahnya harga akan mempengaruhi jumlah barang ataupun jasa yang ditawarkan. Jika harga barang ataupun jasa yang ditawarkan bertambah, jumlah barang yang ditawarkan mengalami peningkatan. Jika harga barang yang ditawarkan menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami pengurangan atau berkurang. Yang kelima, pajak. Besarnya tarif pajak di sini akan berpengaruh terhadap tingkat harga barang. Jika tarif pajak naik, maka harga barang akan mengalami kenaikan. Karena apa? Karena biaya produksi yang dikeluarkan oleh seorang produsen itu mengalami penambahan atau bertambah. Akibatnya apa? Biaya produksi bertambah, jumlah barang yang ditawarkan berkurang. Nah, itu tadi anak-anakku semua pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugas kalian di rumah, kalian bisa mengerjakan soal yang ada di LKS STAR ya. Bisa kalian buka halaman 32 sampai dengan 33. Nomor 6 sampai nomor 12. Tulis jawabannya saja, kemudian upload di penilaian pengetahuan. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.